Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudaraku terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem,
dan sambil mengakui dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sudah mulai musim hujan, tiap hari bisa dikatakan hujan. Tadi saya berangkat dari Madiun sudah hujan, sampai sini hujan, dan ya sedikit banjir di sawah mau masuk di sini, dan macet, truk-truk panjang besar ya berhenti. Saya tidak tahu ada apa, mungkin jalannya diperbaiki, tetapi ya bisa lewat di pinggir jalan yang kecil itu atau nekat saja, dan ya tidak terlambat. Saya tadi khawatir terlambat, sampai sini jenengan bubar kabeh ning boten telat. Amin sing malih nek Jawa ngeten nggih saged lewat tol. Nek lewat tol ada mriki malih ketake lucu ngliwati balik. Saudara-saudariku, karena musim hujan dan nanti diperkirakan hujannya semakin lebat, ekstrem, maka kita kedah ngati-ati. Ana wit nek udan mboten saten pinggir ngisor wit ndak ambruk. Terus nggih nek banjir nggih napa nek mboten saged renang berenang nglangi nggih lereng dhisik, napa langkung sae napa ngeyup dhisik. Biasanya udan nggih 2 jam 3 jam lereng. Ya kita kedah ngatos-atos. Niki wonten laron setunggal kalih, leren gak cilik seneng nek esuk-esuknya nggih laron. Sebelum sekolah mlayu-mlayu golek laron nggo napa? Nggo sapu, nek entuk 5 telu seneng banget digoreng. Digoreng larone telu ndoke siji. Kados pulo-pulo enak sakniki golek laron angel, larone sore-sore wis do metu. Nek laron sore nika biasanya digoreng ora enak, mari biduren, preso biduren. Irunge blesek mergo biduren dadi mancung kaya kala bendana ana gede-gede. Niki nggih laron. Minggu Advent kedua ini Injil bicara tentang Yohanes Pembaptis. Niku tokoh besar selain Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus saja memuji Yohanes Pembaptis, orang yang besar yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Yohanes Pembaptis ya dia nabi. Menurut iman kepercayaan kita itu nabi terakhir. Di dalam agama Katolik nabi terakhir Yohanes Pembaptis. Dan dia nabi besar, tadi disebut dia hidup di seperti di gurun. Makanannya yang diberikan oleh alam, madu hutan. Niki enten mboten sing nganu madu. Sing napa ngingu madu. Mboten wonten. Niki sae lho.
nek pas musim bunga nih ya, madu. Niku madu hutan, lalu belalang. Yohanes Pembaptis makan dari apa yang disediakan alam dan tinggalnya di padang gurun. Kita sering harus bersyukur juga bagaimana saya makan juga dari alam, ambil dari alam. Maka kalau bisa kita merawat alam. Dulu ada merti deso, bersyukur. Itu kan karena terima kasih. Saya sering merenungkan nelayan. Nelayan itu enggak ngingu opo-opo isane ming jupo iwak terus. Kados panjenengan sing hobine mancing, ora ngingu ning mancing terus. Nggih to? Nah, itu kan alam memberi dan kita perlu bersyukur di situ. Matur nuwun. Karena alam memberi dan kalau kita pikirkan lebih jauh, saya nanti juga kalau meninggal dimakamkan di alam. Saya kembali dari debu lalu juga nanti kembali ke alam. Maka kita ya bersyukur kepada alam ini supaya kita merawatnya, memeliharanya gitu. Lalu Yohanes Pembaptis ya makan dari madu hutan dan belalang. Jadi jangan heran kalau sekarang, kalau di sini tidak ya, sebenarnya juga ada ya entung, sudah musim dereng nih entung jati. Dereng. Mula kalau dereng diparingi biasanya ya. Entung jati. Nek ten daerah Prisa Wonosari Ngayu Jakarta nek entung, gareng pung, walang digorengi. Sak toples regane riyen 20.000, sakniki pinten ya? Larang. Berarti dapat ten pinggir mergi nika. Terus kelingan nek ngliwati daerah Wonosari niku wis Yohanes Pembaptis rumiyin sampun makaten. Ning Ledahar nek Yohanes Pembaptis ora golek, ora napa terus nek ten Wonosari digoleki kabeh akhire entek walange. Nek walange entek terus hama-hama yang lain kan datang. Nggak ada yang memakan ular, nggak ada yang memakan yang lain, akhirnya jadi hama. Dulu kan pernah ada hama mangga, ular. Karena nggak ada burung-burung lagi yang memakan ular itu. Sok-sok manusia nu serakah. Jadi ular kabeh diemploki kabeh akhirnya kacau. Ora ana sing mangan ular, ora ana sing mangan ini lalu kacau. Nah, kita seperti Yohanes Pembaptis makan secukupnya. Tidak memaksa mencari. Seperti ada cerita seorang petani mempunyai ayam bertelur. Lalu dia setiap hari ayam bertelur 1. Setelah enggak bertelur dia karena mengharapkan telur terus akhirnya ayamnya disembelih, dicari perutnya ada telur lagi enggak. Nah itu serakah. Jadi ingin mencari telur di perutnya itu padahal tiap hari sudah dikasih 1 dan ada batasnya. Yohanes Pembaptis di padang gurun dan banyak pengikutnya, tadi disebut penduduk Yerusalem, orang-orang Yudea berdatangan ke Yohanes Pembaptis. Untuk apa? Untuk minta nasihat. Karena dia seorang pertapa, seorang wiku ya pertapa yang sungguh dia memberi nasihat dan memberi kalau ada orang datang minta apa. Terus dia mendengarkan dan memberi nasihat-nasihat yang membuat hidupnya orang itu tenang, damai. Dan banyak murid. Yohanes Pembaptis orang hebat, orang terkenal. Lalu orang-orang datang situ biasanya Yohanes Pembaptis ya sebagai guru, nabi seperti Yesaya tadi. Hiburlah. Maka dalam bacaan pertama kan hiburlah, menghibur umat Israel yang dibuang di Babilonia. Maka Yohanes Pembaptis yang menghibur
orang-orang Yerusalem, orang-orang Yudea, memberi nasihat yang membuat setelah sowan Yohanes Pembaptis pulang itu lega, tenang uripe. Lalu memberi nasihat yang baik harus bertobat. Maka dibaptis di Sungai Yordan. Orang-orang itu tanda untuk ingin berbuat lebih baik. Yesus pun nanti minggu depan mungkin juga dibaptis di Sungai Yordan, mengikuti banyak orang. Jadi Yohanes Pembaptis orang yang luar biasa. Tetapi saudara-saudariku, Yohanes Pembaptis ngendika bicara, nanti ada orang yang datang lebih besar dariku, karena dia dari yang kuasa. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, dengan api. Bandingkan saya kecil. Tadi membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudariku, Yohanes Pembaptis memperkenalkan kepada orang banyak yang datang supaya mari yang kau cari itu bukan saya, tetapi yang jauh lebih besar. Saya dari dunia ini, tetapi yang kuasa ini anak Allah dari atas. Kalau saya membaptis kamu hanya memakai air, baptis, nanti datang lagi saya baptis untuk mengungkapkan bahwa kamu ingin hidup lebih baik. Tetapi kalau nanti yang datang itu membaptis kamu dengan api Roh Kudus dari dalam hatimu, dan itu akan membuat kamu lebih pantas menjadi anak-anak Allah, bisa mengubah kamu menjadi lebih suci dan membuat hidup kamu lebih bahagia, lebih plong, lega. Itu yang diwartakan Yohanes Pembaptis. Dan saudara-saudariku, Yohanes Pembaptis itu kalau kita renungkan itu ada di dalam hatiku masing-masing. Setiap orang ingin mencari, goleki terus-menerus yang namanya Mesias, Ratu Adil, yang membuat hidup ini bahagia. Maka tadi dalam Injil Markus pembukaan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, kabar gembira. Injil tentang Yesus, Injil tentang kabar gembira, kabar sukacita, Injil. Maka kabar sukacita itu ada di dalam diri Yesus itu. Dan setiap orang di dalam lubuk hati yang terdalam ingin mencari Mesias. Nek wong Jawa Ratu Adil, yang ingin hidupnya lega, plong, bahagia yang sejati, terus menerus itu. Dan kita semua sudah mengikuti Mesias, Tuhan Yesus Kristus, Al-Masih. Kristus itu Al-Masih yang diurapi oleh Allah. Mesias, Ratu Adil. Semua orang dalam lubuk hati yang terdalam mencari itu terus-menerus. Kadangkala menemukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes Pembaptis, ayo cari Mesias. Injil Yesus Kristus, kabar sukacita, kabar kabungahan. Ini yang sudah kita percaya. Maka saudara-saudariku, kita mohon rahmat supaya imanku kepada Yesus semakin mendalam. Madep, mantep, derek, Gusti, madep. Yohanes Pembaptis menghormati, membungkuk saja, saya tidak pantas, madep. Kalau di dunia ini, saya sering bingung, golek cari arah hidup. Aku sudah madep, derek Gusti, madep.
Ampun riyen pun kula paringi contoh, nek bingung golek entung, ten tengah sawah entung di luar iki itu golek lor itu entung di luar nek madhep nderek Gusti rasa entung ning Gusti kula bingung, sudah tutup mata Gusti kula bingung Gusti sudah madhep wis nderek Gusti. Panjenengan besok bingung toh? Kula besok bingung. Nang nggih madhep sudah, madhep kebacut terus kebacut klebus. Wis madhep nderek Gusti. Ampun kados sing dereng sing nom-nom iki sing isih pacaran madhep mantep nderek wong maratuwa. Jadi madhep maratuwa terus sudah madhep nderek Gusti, madhep terus. Sok-sok nek bingung, sok-sok wis aku wis nderek Gusti. Gusti minta supaya aku rahmat semakin mendalam. Nah, kita sudah madhep menghadap Tuhan. Di mana-mana Tuhan hadir. Yohanes Pembaptis aku membuka tali kasurnya pun aku tidak pantas, tetapi kalau Yesus aku sudah dibaptis dalam Roh Kudus, aku menjadi sahabatnya, bukan hamba lagi membungkuk, tetapi aku menjadi sahabatnya. Lalu Bapak Ibu monggo nek wis madhep ya mantep. Mantep. Ampun kaya nek banjir nggih, kaya wit-witan apa daunan, dahan yang kering sekali ngeli nek mancing ora ana timbele, ora mantep, ora ambles ngene iwake arep iwak sing nyokot ya iwak apa. Karena nek mantep ya sudah outlet sudah di dalam itu. Mantep derek Gusti. Saya jero. Dengan demikian nek madhep mantep derek Gusti kan saya sudah plong, saya sudah lega. Wis mengalami kebahagiaan sejati. Injil wis rasah golek-goleki meneh. Karena saya sudah mantep. Dan itu yang kita mohon supaya dalam hidup banyak rintangan, banyak apa saja, tetapi kalau mantep nderek Gusti, kita akan hidup sungguh. Inilah Injil tentang Yesus Kristus. Aku mengalami Injil kabar sukacita, gembira, semangat yang mendalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita berdiri, kita perbarui iman kita dengan sereh yang singkat. Aku percaya akan Allah Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga yang setia akan janjinya dan menghendaki keselamatan kita semua.
Bapa yang maha baik, Engkau lebih dekat pada kami daripada yang kami duga. Kuatkanlah tabir kepuasan diri kami, agar hidup kami lebih mengarah kepadamu, sebagaimana Yesus Putramu dan pengantara kami yang berkuasa sekarang sampai sepanjang masa.